Pertama, dia membutuhkan kehidupan. Yang kedua, dia membutuhkan cahaya. Dan kedua-duanya itu kita dapat di dalam Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran itulah kita akan hidup, hati kita akan hidup. Dan dengan Al-Quran itu juga hati kita akan hidup, kita akan bercahaya. Karena ia adalah ruh dan ia juga adalah merupakan ruh. Kalau yang ada pada diri kita itu hanya salah satu di antara keduanya, maka kita tidak akan bisa berjalan dengan benar. Itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Allah katakan dalam surah Al-An'am, "Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran." Jadi kata Allah taala, adakah orang yang tadinya mati, yang hatinya mati, fa ahyaina, lalu kami hidupkan, wa ja'alna lahu nuran, kemudian kami kami menjadikan untuknya cahaya, sehingga orang ini kata Allah yamshi bihi finnas, dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia ini. Jadi manusia itu membutuhkan dua unsur besar, yaitu kehidupan dan cahaya. Kalau kita hanya hidup tapi nggak bercahaya, nggak ada cahaya yang menerangi kita, nggak akan bisa berjalan dengan benar. Ya, kita semua hidup tapi berada dalam kegelapan. Bagaimana kita bisa berjalan dengan benar? Seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, ada orang-orang yang fastabaqus sirata, dan orang-orang yang buta mereka lomba berlari. Orang yang buta tentu tidak mendapatkan cahaya, dia dalam keadaan gelap. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun, kata Allah. Mereka lomba lari dalam keadaan gelap. Coba kita bayangkan bagaimana kira-kira orang buta lomba lari. Dia hidup tapi nggak punya cahaya, nggak bisa berjalan dengan benar. Atau sebaliknya, berada dalam cahaya yang terang benderang seperti sekarang ini, atau di bawah terik matahari yang terang benderang, tapi dia mati. Adakah dia bisa berjalan dengan benar? Juga tidak bisa. Di manusia membutuhkan dua unsur besar, kehidupan dan cahaya. Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran ini menghidupkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, segeralah kalian memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya jika Allah memanggil kalian, idza da'akum lima yuhyikum. Kalau Allah Ta'ala memanggil kalian kepada sesuatu yang akan menjadi kehidupan kalian, yang dapat menghidupkan kalian. Apa itu? Al-Quran, Al-Islam, Al-Iman. Itu semuanya adalah kehidupan bagi hati kita, bagi jiwa kita. Lima yuhyikum. Itu yang pertama, ar-ruh al-muha ilaihi. Yang kedua, datang kata ruh dalam Al-Quran bermakna al-malak, dengan arti malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Kata Allah Ta'ala, telah turun dengannya, nazala bihi, telah turun dengannya, dengan Al-Quran itu, siapa? Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Ala qalbika, ke dalam hatimu wahai Nabi Muhammad, litakuna minal munzirin, untuk agar engkau menjadi di antara orang-orang yang memberikan peringatan. Nah, dalam ayat ini ruh datang dengan arti malaikat, yaitu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Ruh Al-Amin. Ar-Ruh Al-Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, datang kata Ar-Ruh ini dengan arti khalqun samawiyyun ghairul malaikah. Makhluk ciptaan langit, ya, makhluk langit, bangsa langit, tapi bukan dari malaikat. Kalau yang kedua tadi adalah malaikat, yaitu malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin. Nah, yang ketiga ini khalqun samawi ghairul malaikah, ya, makhluk langit yang bukan dari malaikat. Salah satu ayatnya misalnya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanazzalul malaikatu warruhu fiha.
bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dikata Allah Ta'ala, tanazzalul malaikah, malaikat turun semuanya pada malam Al-Qadar, malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Semua malaikat turun ke bawah. Waruhu fiha, dan ar-ruh juga ada di dalamnya. Sebutan malaikat sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah menyebutkan lagi ar-ruh. Nah, siapakah ar-ruh ini? Ahli tafsir memang berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan ini adalah khalqun samawiyyun ghairul malaikah. Adalah makhluk yang lain yang bukan dari malaikat. Karena kalau dikatakan malaikat sudah disebut. Malaikat sudah disebutkan sebelumnya. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ar-ruh di sini yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari di mana ar-ruh itu berdiri, wal malaikatu shaffa, dan seluruh malaikat itu berbaris. Dalam surat An-Naba, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Nah, ayat-ayat ini selain Allah Ta'ala menyebutkan para malaikatnya, Allah juga menyebutkan secara khusus yaitu ar-ruh. Sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Ya, dalam kaidah tafsir dikatakan dzikrul khas ba'dal 'am yadullu ala menyebutkan secara khusus setelah menyebutkan secara umum itu menunjukkan ta'zim karena keagungannya. Nah, sebagian mengatakan kata ar-ruh di situ adalah malaikat Jibril. Nah, kenapa disebutkan setelah Allah Ta'ala menyebutkan para malaikatnya, itu menunjukkan keagungannya, kebesaran malaikat Jibril alaihissalam, sehingga oleh Allah disebutkan secara khusus. Karena malaikat Jibril ini memang malaikat yang paling istimewa di antara para malaikatnya yang lain. Kalau malaikat yang lain itu kata Allah Ta'ala dalam surah Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sula wa ruba. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, dan yang menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusannya. Jadi utusan Allah itu ada dua, ada rusulan minal malaikat wa minan nas. Ada utusan dari malaikat, dari bangsa malaikat, dan ada juga utusan dari manusia. Ja'ilil malaikati rusulan, Allah jadikan malaikat itu rasul-rasulnya. Uli ajnihatin masna, yang dimana malaikat itu kata Allah memiliki sayap, ada yang dua. Nah, kalau yang namanya sayap itu nggak ada yang satu pasti ya, pasti dua. Minimal dua. Kalau satu nggak ada. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi, kata Allah. Makhluk lain pun yang bersayap itu minimal dua. Burung nggak ada kita lihat ada yang terbang dengan satu sayap, nggak ada. Wala ta'irin yatiru bi janahihi, dengan dua sayapnya, kata Allah. Nah, sekalipun ketika terbang kadang-kadang burung kita lihat itu satu sayapnya ditutup, ya, atau dua-duanya dibuka tanpa digerakkan, tapi nggak bisa jatuh. Itulah kata Allah Ta'ala dalam surat Tabarak, dalam surah Al-Mulk. Ya, awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Kata Allah, tidakkah mereka manusia ini melihat kepada burung yang berbaris di atas mereka? Safat, mereka berbaris. Di mana kata Allah? Di antara burung-burung itu wayak betna, ada yang menutup sayapnya, tapi nggak jatuh. Ma yumsikumna illa rahman. Yang menahan burung-burung itu walaupun saat menutup sayapnya itu mereka nggak jatuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada malaikat tadi, uli ajnihatin masna, ada malaikat yang punya dua sayap. Wa thulat, ada yang punya tiga sayap. Wa ruba, ada yang punya empat sayap malaikatnya. Nah, malaikat Jibril alaihissalam itu diterangkan sayapnya itu sampai 600 dia. Sayapnya malaikat Jibril. Karena memang dia tugasnya memberikan wahyu kepada Allah Ta'ala, utus malaikat Jibril itu kepada para nabinya untuk memberikan wahyu Allah.